Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansusaida Nukalisa dengan NPM 10073170006 dari Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan membahas mengenai kajian penyusunan peta proses bisnis pada pembangunan desa di Kabupaten Subang dengan dosen pembimbing Bapak Ernadi Syaudi, IRMT. Daftar isi, yaitu yang akan saya bahas yang pertama abstrak, pendahuluan, metodologi, pembahasan dan diskusi, kesimpulan. Abstrak sendiri yaitu di bisnis proses adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Dengan adanya pembangunan pada desa yaitu untuk mencapai tujuannya, maka diperlukan penyusunan peta proses bisnis sesuai dengan Permenpan Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintahan. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu yang pertama, apa saja yang dihadapi dalam pembangunan desa di Kabupaten Subang, siapa saja yang terlibat dalam proses pembangunan desa di Kabupaten Subang, bagaimana tugas, fungsi, dan koordinasi dari setiap pemangku kepentingan, dan bagaimana bentuk peta proses bisnis dalam pembangunan desa agar berjalan efektif dan efisien. Dengan adanya kajian peta proses bisnis, maka dapat meningkatkan aset pengetahuan yang dapat mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kerja. Kesimpulannya bahwa peta proses bisnis pada pembangunan desa masih memiliki masalah pada setiap alur kegiatannya. Pendahuluannya yaitu pembangunan desa di Kabupaten Subang masih belum merata sehingga masih ada desa yang tertinggal dari konsep yang ideal. Contohnya, Desa Cibulu, Kecamatan Tanjung Siang. Desa ini memiliki potensi sebagai desa wisata. Untuk dapat melihat alur pembangunan desa yang terstruktur, maka perlu diadakannya peta proses bisnis agar dapat melihat kegiatan dari pembangunan suatu desa, sehingga terdapat gambaran yang jelas. Tetapi dalam hal pembuatan peta proses bisnis masih banyak pihak yang belum mengerti tentang langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam pembangunan desa. Tujuan penelitiannya yaitu ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui permasalahan pembangunan desa yang berbasis pada peta proses bisnis. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja tugas dari setiap pemangku kepentingan. Yang keempat, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pembangunan desa dalam peta proses bisnis. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bentuk peta proses bisnisnya. Metodologi yang digunakan yaitu ada 2. Yang pertama, menggunakan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 dan PDCA yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Pembahasan dan diskusi yaitu permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pembangunan desa di Kabupaten Subang, yaitu kendalanya hampir semua stakeholder memiliki kendala dalam anggaran untuk pembangunan desa, yaitu dananya yang masih kurang mencukupi. Yang kedua, kurangnya berkoordinasi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk pembangunan desa wisata Cibulu ini. Dan yang ketiga, kurangnya sosialisasi pemerintahan kepada warga tentang pembangunan desanya. Yang terlibat dalam pembangunan desa yaitu ada 18 organisasi yang terlibat. Yang pertama ada Dinas Pemberdayaan Desa, PUPR, DPKP, Dishub, Kecamatan, Desa Wisata Cibulu, Dinas Pariwisata, Perguruan Tinggi, BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa, Karang Taruna, petani, pegiat pariwisata, pelaku agribisnis, pelaku agroindustri, pelaku industri cenderamata, pelaku promosi pariwisata, dan Diskominfo. Tugas-tugas dari setiap stakeholder yang terkait yaitu yang pertama, tugas dari Dispemdes yaitu perannya sebagai pemecah masalah dan fasilitator, peran PUPR yaitu sebagai pembangunan infrastruktur desa, peran DPKP yaitu sebagai pembangun dan inventaris perumahan dan permukiman, perannya Dishub yaitu sebagai
Penyelenggaraan rute transportasi umum untuk menuju ke desanya, peran kecamatan yaitu melakukan pembinaan kepada masyarakat desa, peran desanya yaitu mengarahkan untuk berpartisipasi pada pembangunan desanya, peran BUMDes yaitu perannya meningkatkan perekonomian desanya, peran BDP yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran Karang Tarunanya yaitu melakukan program untuk pembangunan desa, peran dari petani, pegiat pariwisata, pelaku agribisnis, pelaku agroindustri, pelaku industri cenderamata, dan pelaku promosi pariwisata yaitu mempunyai peran berkontribusi dalam kegiatan pembangunan desanya. Dan peran Diskominfo yaitu memberikan informasi kepada masyarakat. Bentuk peta proses bisnis yaitu ada peta relasinya yaitu 18 stakeholder yang terkait tadi, dan peta lintas fungsinya yaitu dibagi menjadi 4 yaitu pada tahapan plan, do, checks, dan act. Yaitu pada tahapan plan yaitu perencanaan dari penetapan SK surat atau surat keputusan sampai pembahasan dan penyepakatan rencana pada pembangunan desa. Tahapan 2 yaitu tahapan pelaksanaan, yaitu meningkatkan fasilitas-fasilitas yang terdapat pada semua stakeholder yang terkait dalam pembangunan desa. Dan tahapan cek yaitu evaluasi, mengevaluasi dan pengukuran kinerja dari setiap stakeholder yang terkait dalam pembangunan desanya. Dan pada tahapan yang terakhir yaitu tahapan A, yaitu perbaikan berkelanjutan, yaitu perbaikan berkelanjutan pada pembangunan desanya. Kesimpulannya yaitu bottleneck yang terdapat dalam peta proses bisnis pembangunan Desa Wisata Cibulu terdapat di semua aspek minimal, sehingga perlu perbaikan atau peningkatan dari semua aspek agar dapat menjadi peta proses bisnis yang efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.